Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang ini bersama Bapak Ruslan Buton. Ya, beliau adalah mantan komandan Kompi. Komandan Kompi, Ya. ex Trimatra. Ya. Dan beliau adalah aktif sekali mengedukasi masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana keadaan Republik kita hari ini. Pak Ruslan, Ya, ini kan kita tahu ada orang mengatakan Indonesia sudah makin jauh ya, dari kemerdekaan kita yang sudah diproklamasi tahun 45. Yang kedua, TNI juga sepertinya ada main melihat kondisi ini. Polisi entah ada di mana, sudah berpihak kemana? Itu Ya. juga menjadi pertanyaan kita. Ya, yang berikutnya masyarakat sepertinya tidak merasakan apa-apa. Padahal kondisi ini sangat luar biasa menakutkan. Ya. Ya, di mana bisa saja sekali waktu kedaulatan rakyat terlepas. Dan ini padahal tanggung jawab kita bersama. Bagaimana Pak Ruslan? seperti ini. Saya pernah bersurat kepada Jokowi terkait kondisi bangsa, dan kalau misalkan Anda tidak mampu memimpin bangsa ini karena situasinya sudah carut marut, tata kelola berbangsa, sebaiknya Anda mundur, dan itu saya dipenjarakan. Iya, betul. Dan faktanya hari ini kita semuanya anak bangsa menyadari bahwa apa surat berbuka saya itu terbukti sekarang, ya. Sehingga siapapun yang memimpin bangsa ini, dia akan mendapatkan kesulitan karena rongrongan kekuasaan oligarki yang sudah menjelma menjadi sebuah kekuatan besar itu menguasai semua sistem ini. Dan ini sulit. Pak Prabowo sekalipun sulit sekali. Kita kadang-kadang menghujat beliau, beliau pelin-pelan, hanya omong-omong dan lain sebagainya. Tetapi sisi lain, beliau juga dalam satu tanda kutip tidak bisa berbuat banyak karena kembali tersandra. Maka saya hanya berharap mewakili semua anak-anak bangsa yang ada, Pak Prabowo sehat, kemudian dia komitmen untuk menyelamatkan bangsa sesuai dengan paradok Indonesia, buku karangannya. Kalau itu diterapkan, maka insya Allah negeri ini akan selamat. Dan tentu kita lihat harus juga menjaga Prabowo dong. Harus menjaga Pak Prabowo, karena ada indikasi Pak Prabowo ini akan disingkirkan itu dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun, maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan ini benar, informasi ini benar, maka Pak Prabowo harus mengambil sebuah langkah. Dan tentunya kita berharap dalam hal ini Pak Prabowo ini kan penguasa, Betul. simbol negara. Betul. Maka tentara harus hadir. Dalam hal ini Panglima TNI harus berani tampil di depan publik untuk menyampaikan argumen atau ketegasan sikap bahwa kami Tentara Nasional Indonesia bersama Bapak Prabowo atau melindungi Bapak Prabowo Seperti Presiden. waktu itu Jenderal Wiranto ya, mengatakan betul bahwa keamanan presiden ada tanggung saya. Ya, Seperti jadi itu. kita berharap seperti itu. Dan satu hal saya juga perlu mengingatkan anak-anak bangsa dalam kondisi bangsa yang sekarang seperti kondisinya sekarang ini, tidak perlu menjas ataupun menghujat satu institusi TNI yang Apalagi seolah-olah itu undang-undang TNI. ya, seolah-olah TNI ini sangat berbahaya untuk bangsa ini. Saya kembali kepada masyarakat, saya ingatkan belajar sejarah. Di era Jokowi, ya saya ingatkan, sejarah dihapuskan, ya, sejarah dihapuskan. Kemudian anak-anak bangsa generasi kita sekarang sudah tidak paham dengan sejarah itu. Padahal sejarah lahirnya Republik ini tidak lepas dari TNI. TNI dari mana? Dari rakyat. Tetapi embrionya rakyat itu muncul dari TNI untuk melakukan perang kemerdekaan menyelamatkan bangsa ini. Begitu. Ya, dan ini yang saya agak bingung, Pak. Dwi Fungsi ABRI dihujat. Padahal Dwi Fungsi ABRI itu lahir dari perpaduan antara Jenderal Besar Sudirman yang dididik oleh Jepang dengan gerilyanya, sementara Jenderal Nasution dididik Belanda dengan strateginya. Itu dipadukan jadilah yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Tapi kan malah dihujat, itu kan lucu gitu, Pak. Nah, jadi saya perlu sampaikan lagi, saya perlu ingatkan lagi bahwa sejarah sudah membuktikan. Kan makanya saya bilang bahwa sejarah kita sekarang mau dihapuskan. Karena sejarah itu semuanya tercatat bahwa peran daripada TNI sangat aktif untuk menyelamatkan bangsa. Ya. Terutama yang terakhir gejolak tahun 1965. Ya. Kalau di situ tidak ada tentara, pada saat itu Pak Soeharto sebagai Panglima Kostrat mengambil alih situasi untuk menyelamatkan bangsa ini, saya pikir mungkin kita situasinya sudah berbeda, sudah paham komunis yang berada sekarang. Betul. Iya, maka
semua harus menyadari, anak-anak bangsa, jangan pernah menghujat tentara. Karena yang saya pahami sebagai mantan tentara, saya tetap prajurit ya, bukan mantan prajurit. Saya mantan tentara, tetapi seorang prajurit. Doktrin politik tentara itu politik tentara, politik negara. Jadi ketika negara atau penguasa atau kekuasaan melakukan sesuatu kebijakan yang menyimpang dari undang-undang, maka tentara wajib hadir mengingatkan bahwa, mohon maaf Bapak Presiden, bahwa apa yang Bapak bijaksanai sekarang menyimpang dari undang-undang. Harus ingatkan, terlepas kau akan diberhentikan, dicopot, itu risiko. Betul. Tetapi kewajibanmu sebagai anak bangsa, sebagai prajurit sejati, ingatkan bahwa Bapak punya kebijakan keluar dari undang-undang, keluar dari rambu-rambu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Dari teman-teman sekalian, Pak Ruslan tadi mengingatkan kita bahwa kita adalah pemilik sah negeri ini, sehingga ketika negeri ini sakit, ayo kita obati sama-sama. Ya, kita pertahankan kedaulatan NKRI sampai titik darah yang menghabiskan. Ya, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe, like, and share.